Kembali lagi dengan tutorial WordPress ya. Kini kita sudah masuk setelah UTS ya, berarti ya. Kita sudah ada di pertemuan ke-8 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah tidak lagi akan melanjutkan project pertama kita karena kita akan melanjutkan ke project kedua. Project kedua kita ini adalah membuat bisnis atau suatu badan usaha yang dapat kalian buat di tengah pandemi corona ini. Oke. Nah, yang akan kita pakai adalah engine WordPress. Oke, tetap pakai engine WordPress, tetapi dengan tambahan plugin. Oke, kita tambahkan plugin namanya Elementor yang pernah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan awal. Nah, apabila ingin mencari plugin Elementor, jangan mencari di sini. Karena ini adalah untuk mencari plugin-plugin yang sudah berhasil kalian install. Apabila ingin menambahkan plugin Elementor, kalian tambahkan di sini, add new. Lalu kemudian baru dicari, Elementor. Oke. Nah, inilah yang di-download, Elementor Page Builder. Kita install. Nah, apabila kalian sudah berhasil mengaktifasikan Elementor, maka di sebelah kiri akan muncul tab baru yaitu Elementor. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba plugin Elementor ini seperti apa. Untuk itu kita buat page baru lagi, kita add new lagi ya. Kita buat misalkan dengan judul project baru. Misalkan seperti itu. Lalu kita publishkan dulu. Oke, project baru ini. Lalu kita edit with Elementor. Nah, dia otomatis akan mengirim kita ke dashboardnya Elementor. Oke. Nah, apabila kalian lihat seperti ini sebenarnya masih terbawa themes dari WordPress. Nah, sedangkan kita menginginkan Elementor ini membuat kita bisa lebih mudah dalam layout website kita ya untuk project kedua ini. Nah, caranya supaya ini tidak terbawa themes dari WordPress, kita boleh klik yang sebelah kiri bawah yaitu setting. Page layout-nya kita ganti menjadi Elementor Canvas. Oke, sehingga dia akan kosong seperti ini. Kalau sudah tinggal di-update saja. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menggunakannya? Oke, sebelumnya ini Elementor saya sudah mendapatkan versi yang Pro, ya, sehingga di sini sudah lebih banyak fitur-fiturnya. Kalau tidak Pro ya dia hanya ada yang general seperti ini saja atau yang basic ya. Kalau yang Pro ini dia akan muncul apabila kalian sudah berhasil untuk mengaktifasikan versi yang Pro. Nah, bagi teman-teman yang membeli di rumah web, itu tinggal kita emailkan saja ke tekniks di rumah web. Kemudian nanti dari pihak tekniknya akan mencoba mengaktifasikan secara manual sehingga ketika kalian login lagi WordPress-nya sudah menjadi yang Pro. Oke. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara menggunakan Elementor ini. Oke. Mula-mula biasanya kita memiliki header dulu. Oke. Nah, caranya dalam menggunakan Elementor sebenarnya dia mirip dengan WordPress. Hanya saja untuk interface-nya dia lebih mudah dipahami dan lebih kompleks tepatnya ya. Nah, cara logika dia itu selalu membagi berapa kolom. Oke, kita selalu bertanya berapa kolom. Kalau ini baris, berapa kolom yang akan kita bagi. Misalkan di bagian atas kita ingin ada beberapa tombol. Oke,
Maka dari itu kita anggaplah kita membuat 5 kolom seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, misalkan di sebelah kiri ini kita tulis sesuatu misalkan. Nah, caranya adalah kita tekan plus dulu. Lalu kita tinggal drag di sini. Misalnya heading, kita drag ke sini. Oke. Nah, di sini misalkan kita kasih nama perusahaan kita. Misalkan project Advi. Misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kalian edit lagi di sini. Dia ada banyak hal yang bisa kalian edit. Dari alignment, ya, dari HTML tag, ini artinya bisa lebih besar, ya, H1, H2 ini bahasa HTML, ya, HTML tag ini. Kalau size ini juga bisa diatur. Link apabila kalian ingin ketika ini dipencet menuju ke suatu link tertentu. Ini tinggal dibuat saja. Lalu kemudian ada style juga. Style ini akan mengatur color-nya. Kita coba saja ubah menjadi warna hitam misalkan. Ups. Lalu tipografinya bisa kalian ganti, ya. Kalau di WordPress belum bisa secara gamblang seperti ini. Kita akan coba misalkan kita ganti yang ini, ya, atau ya ini sesuai dengan selera teman-teman saja, ya. Misalkan seperti ini, ya, Project Advi. Size-nya bisa kalian naikin, bisa kalian kecilkan, ya. Weight-nya juga bisa di bold, ya. Ini untuk yang jenis font ini ternyata tidak ada versi bold-nya, ya. Kita coba saja pakai Arial. Lalu kita bold normal. Ya, dia sudah masuk versi bold-nya, ya. Ya, ini ada banyak yang bisa kalian coba di sini. Tipografi. Lalu text shadow, ya, kalau ingin memberikan shadow. Nah, kalau blending mode ini seperti Photoshop, ya. Dia akan ada pengaruh apabila ada background belakangnya. Oke, kalau advance nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, berikutnya di sebelah sini saya akan memberikan button. Oke, misalkan saya akan memberikan button di sini. Tarik saja di sini. Oke, nah di sini saya misalkan akan membuat button pertama itu yaitu home, misalkan seperti itu. Lalu saya akan bikin dia rata kanan. Nah, saya tidak mau dia ada box-nya. Box hijau ini saya tidak mau. Jadi saya bisa menghilangkan saja box-nya dengan di style. Di sini saya buat teksnya menjadi berwarna hitam. Oke. Dan background color-nya saya buat warna transparan. Oke. Sehingga dia kosong. Nah, ini ada hover. Hover itu artinya kalau ada kursor mouse mendekati ini, dia akan berubah menjadi apa. Misalkan untuk hovernya, saya buat yang text color-nya dia menjadi berwarna putih misalkan. Sehingga kalau di sini dia akan hilang. Oke. Tidak apa-apa, karena saya berencana memberikan background untuk di sini, ya. Sehingga nggak apa-apa seperti ini. Nah, lalu kemudian saya juga ingin ada tombol lagi untuk sebelahnya. Di sini saya klik sekali, lalu saya klik kanan, saya copy, lalu saya pastekan di sini. Saya paste lagi, saya pastekan lagi. Oke, lalu setelah home, misalkan yang kedua ini saya buat yang lain, ya. Misalkan di sini saya ganti teksnya setelah home itu, misalkan galeri. Misalkan seperti itu. Lalu yang berikutnya saya buat itu contact us. Oke, lalu yang terakhir ini saya misalkan buat sosial media. Misalkan seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengatur jaraknya. Oke. Nah, caranya ya kita tinggal menggeser saja di sini, ya, supaya dia bisa lebih dekat.
satu sama lainnya ya. Kita tinggal geser saja. Ups. Ya, seperti ini ya. Apabila masih dirasa kurang dekat, ya ini sebenarnya karena pengaruh padding. Ya, jadi kalian bisa diklik saja. Di sini ada namanya padding. Padding ini bisa kalian setting. Ya, bisa kalian atur jaraknya. Jadi kalau left ya dia akan bukan minus tapi dimasukin saja. Dia akan mengatur dari sisi sebelah kirinya, dari bawahnya, dari kanan seperti apa, dan dari atas seperti apa. Ya, jadi tinggal diisi saja angkanya. Jadi maksudnya atas itu jarak dari itu sosial media ini ke bagian atas. Kalau kiri, kanan, bawah ya ini diatur dari sini. Oke, kalau dirasa sudah cukup ya biarkan saja seperti itu ya. Kalau mau dicek lagi ada diklik di sini sekali, lalu diatur di sini. Misalkan topnya dirasa kurang banyak atau kurang, diatur di situ. Oke, nah berikutnya saya akan mencoba untuk memberikan background di sini ya. Saya akan tekan tanda plus, lalu saya berikan satu kolom saja yang berikutnya. Nah, apabila ingin memberikan image, ada dua jenis image. Ya, pertama, apabila kalian mendrag dari basic konten image seperti ini, misalkan kita masukkan seperti ini, maka ini sebenarnya adalah merupakan gambar saja. Ya. Sedangkan bidang media website kita sebenarnya lebih lebar. Nah, saya ingin image kali ini bukan sebagai gambar di sini, bukan sebagai gambar konten, tetapi sebagai background. Oke. Untuk itu caranya adalah kita harus mengklik yang bagian ini. Ya, jadi titik 6 ini kita klik sekali. Lalu kemudian kita masuk ke bagian style. Oke. Nah, di sini ada namanya background. Nah, background ini bisa backgroundnya berupa klasik, gradient, atau video. Ya, atau slideshow. Ya, sebenarnya agak jarang, tapi boleh saja kalau kalian ingin berminat memberikan slideshow. Di sini saya memutuskan untuk memberikan gambar saja, maka saya akan milih klasik, lalu image-nya saya pilih yang ini. Saya insert media. Nah, background-nya ini sudah masuk, tetapi space tingginya masih kecil. Ya. Untuk memberikan tampilan, biasanya saya menggunakan yang ini, spacer. Kita tinggal tarik saja, kita atur. Misalkan seperti ini. Nah, background-nya ini tinggal kita atur juga jenisnya. Oke. Atur jenisnya supaya dia lebih full seperti ini. Posisinya kita bikin center. Lalu attachment-nya kalau scroll itu dia akan seperti biasa scroll ya. Tapi kalau fix dia akan tetap stay di sini gambarnya walaupun kita sudah menyecroll. Saya akan coba aja yang fix biar kalian bisa lihat bedanya ya. Center, repeat-nya no, repeat. Size-nya cover. Oke. Sehingga dia akan menjadi full seperti ini. Ya, menjadi lebih menarik. Lalu ya kalau berhubung dia fix nanti dia akan menyesuaikan bentuknya sendiri ya nanti ya. Lalu kemudian di sini saya ingin mengisi suatu konten lagi. Nah, kalau sudah ditekan di sini tampilan tombol-tombolnya tidak muncul, kalian klik yang ini. Maka dia akan muncul lagi. Misalkan di sini mau memberikan heading. Nah, di sini kita tulis welcome to our world. Ya, misalkan seperti itu. Kita bikin rata tengah. Ya, kita buat dia menjadi lebih besar di tipografinya. Kita atur supaya dia lebih besar. Oke, welcome to our world. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, saya ingin dia sedikit lebih turun, maka saya akan atur di margin. Maka saya akan isi di bagian topnya supaya dia lebih
ke bawah sedikit. Oke, welcome to our world. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk menghilangkan blok putih di sini ya, karena kita sudah membuat ketika roll over-nya dia menjadi warna putih. Saya pengennya background-nya sampai ke atas. Nah, masalahnya blok yang ini dan blok yang ini kan sebenarnya sesuatu yang terpisah. Nah, sekarang saya akan mengajarkan sekalian bagaimana cara menumpuk blocking ini. Oke. Caranya itu adalah seperti ini. Saya akan mengklik dulu yang ini. Ya, saya mengklik yang kedua. Lalu kemudian akan saya kirim ke atas. Ya, dengan cara seperti ini. Oke, dia udah di atas. Ya, dia udah posisinya udah di atas button. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengirim button ini ke depan lagi. Nah, apabila sudah seperti ini, biasanya kita udah kesulitan untuk menseleksi. Nah, caranya kalian bisa mengaktifkan yang ini. Ada navigator. Oke, kalian bisa mengklik saja, ini seperti layer di Photoshop, kalian bisa klik yang ini. Nah, untuk supaya dia kelempar ke depan, itu kalian masukkan saja angka Z-index menjadi 1. Oke, Z-index ini artinya tumpukan. Nah, kalau sudah, dia akan ada di atas, seperti ini. Oke, sepertinya saya akan mengganti warnanya lagi ya, karena tidak kontras. Mungkin yang Project Artvi ini akan saya ganti warnanya menjadi warna putih saja. Lalu yang ini ya saya akan ganti ya. Yang pertama jadi putih, mungkin ketika di roll over jadi merah. Kita akan coba yang home warna putih. Ketika di roll over dia akan menjadi sedikit warna merah. Kita coba lebih bagus atau tidak. Kita akan coba. Ya, sudah lebih baik ya. Nah, caranya supaya yang lainnya akan ikut ya kita tinggal copy saja. Lalu di sini kita tinggal paste kan layer style-nya. Maka dia akan mengikuti ya. Oke. Sosial medianya seperti itu, kita tinggal atur saja supaya dia memiliki lebih jarak. Oke. Kita close. Ya, seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di bawah ini kita akan bagi 3. Ya, di sini saya akan masukkan text editor saja. Misalkan ada text lorem ipsum di sini. Oke, kita akan masukkan lagi text editor. Kita masukkan lagi text editor supaya kesannya tidak terlalu sama, ya kita akan buat saja seperti ini. Oke. Ya. Sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi videonya.